Jelang MotoGP Italia 2022, Enea Bastianini boleh yakin meraih podium, tetapi Fabio Quartararo pernah moncar di sirkuit Mugello. Enea Bastianini merupakan satu-satunya pembalap yang sejauh ini mampu meraih podium kampion MotoGP 2022 lebih dari satu kali. Ia telah menjadi juara di MotoGP Qatar, Amerika Serikat, dan teranyar di Prancis. Berkat torehan itu, Bastianini langsung masuk jajaran rider di posisi teratas klasemen bersama Alex Espargaro urutan kedua dan Fabio Quartararo di puncak klasemen sementara. La Bestia pun membangkitkan asa untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2022. Karenanya pembalap asal Italia itu ingin meraih podium MotoGP Italia 2022. Bastianini memandang bahwa kemenangan di sirkuit Mugello merupakan kunci melanjutkan momentum pekan lalu. Iya, Mugello menjadi pekan penting bagi setiap pembalap. Bahkan saya pikir terlebih untuk pembalap Italia, saya sangat percaya diri. Terlebih setelah 3 kemenangan, saya bisa cepat di Mugello. Saya belum pernah podium di Mugello. Saya akan coba melakukannya di tahun ini karena kami kompetitif dan kami bisa melakukan ini, ujarnya dilansir dari MotoGP.com. Di sisi lain, MotoGP Italia 2022 kemungkinan besar akan menjadi titik balik kebangkitan Fabio Quartararo. Fabio Quartararo sadar bahwa wajib memenangkan balapan di Italia musim ini agar menjaga jarak dengan Espargaro dan Bastianini. Karena itu, Quartararo mulai mengalihkan fokusnya. Secara khusus, ia telah memandang Bastianini sebagai ancaman. Pecco sangat cepat dan Enea adalah satu-satunya yang memenangkan lebih dari satu balapan. Enea adalah pembalap yang harus dikalahkan saat ini. Ketika dia sudah mempunyai ritme, dia bisa menjadi lebih cepat, ujar Quartararo. Tidak, saya bukan favorit sejauh ini. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tidak membuat kesalahan. Jika saya tidak membuat kesalahan, saya bisa berada di posisi teratas. Karena ritme balap kami di setiap Grand Prix yang kami jalani, selain di Austin dan Qatar, melihat kecepatan di Jerez bersama Francesco Bagnaia, kami adalah yang tercepat, lanjutnya. Lebih lanjut, Enea Bastianini tampil mengesankan pada 7 seri awal MotoGP 2022. Pembalap Gresini Racing itu sudah menang balapan 3 kali pada GP Qatar, Amerika, dan Prancis. Performa apik La Bestia membuat spekulasi dirinya bakal menjadi rekan setim Francesco di tim utama Ducati kian kencang. Carlo Pernat selaku manajer Enea Bastianini mengungkapkan jika Bestia bakal tetap menunggangi Mitsubishi selepas musim 2022. Namun belum jelas akan berada di tim mana Bestia nantinya pada 2023 dan 2024 mendatang. Spekulasi Bestia akan merapat ke tim utama Ducati memang terus berhembus kencang, apalagi dirinya baru saja kembali memenangkan balapan pada GP Perancis. Posisinya di klasemen juga ada di peringkat ketiga dengan 94 poin. Pembalap berusia 24 tahun itu terpaut 8 poin dari Fabio Quartararo yang menduduki posisi puncak. Bahkan Bastianini menjadi pembalap bermotor Ducati terbaik sekaligus mengungguli 2 pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia dan Jack Miller di klasemen pembalap. Sederet catatan apik Enea Bastianini pada awal musim 2022 memang memunculkan potensi dirinya akan menjadi tandem Bagnaia di tim utama Ducati mulai musim depan. Carlo Pernat selaku manajer pembalap bernomor motor 23 pun baru-baru ini memberikan kabar terbaru mengenai nasib pembalapnya di Ducati. Pernat juga menyebut adanya pembicaraan soal durasi kontrak selama 2 tahun untuk Bastianini setelah musim 2022. Namun masih belum pasti apakah Bestia akan benar-benar menjadi rekan setim Bagnaia atau tetap berada di tim satelit. Keputusan itu bakal ditentukan pada GP Italia atau Catalunya. Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Rider berjuluk El Dia belum memiliki kans untuk meraih podium kampion MotoGP Italia 2022. Pasalnya Quartararo memiliki catatan yang bagus saat balapan di sirkuit Mugello. Tahun lalu misalnya, Fabio Quartararo berhasil meraih podium kampion MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Kejayaan bakal terulang lagi, bukan tanpa alasan.
Quartararo bersama tim pabrikan Yamaha memiliki senjata rahasia. Adapun senjata rahasia tersebut adalah top speed pada motor andalan Yamaha YZR M1. Quartararo dan Yamaha telah menguji top speed tersebut saat uji coba di sirkuit Jerez sebelum MotoGP Prancis pekan lalu. Akan tetapi baru menggunakan senjata rahasia ini di Italia karena beberapa alasan. Modifikasi top speed ini sesuai dengan apa yang menjadi keluhan Quartararo pada YZR M1. Menurut pembalap asal Prancis berusia 32 tahun itu, YZR M1 kurang bertenaga sehingga selalu kesulitan saat menghadapi duel di lintasan lurus. Saya sangat terkejut bahwa saya memimpin klasemen setelah Portimao. Saya hampir tidak mencapai hasil yang baik hingga saat itu, peringkat 7, 8, 9, dan sekali peringkat 2. Lalu datanglah kemenangan di Portugal. Saya pikir dalam balapan yang sulit ini Anda benar-benar harus melakukan yang terbaik karena itu adalah poin penting, ujar Quartararo. Namun saya mengemudi sampai batas di setiap balapan dan saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Yamaha memiliki masalah yang sangat besar, imbuhnya. Fabio Quartararo merupakan pemuncak klasemen sementara MotoGP 2022 dengan 102 poin dari 7 kali balapan. Meski demikian, posisi Quartararo tak aman karena hanya poin dengan Alex Espargaro di posisi kedua dan Enea Bastianini di posisi ketiga sangat tipis. Espargaro mengemas 98 poin sedangkan Bastianini 94 poin. Posisi Quartararo juga goyah karena penampilan sangar dari Espargaro dan Bastianini. Saat melakoni MotoGP Prancis pekan lalu, Bastianini keluar sebagai pemenang dan Quartararo tak mampu menyalip Espargaro yang pada akhirnya finish di posisi ketiga. Dua alasan ini memaksa Fabio Quartararo untuk berbenah sehingga menggunakan segera senjata rahasia merupakan pilihan tepat. Adanya senjata rahasia ini juga dibenarkan oleh bos Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali. Ia mengaku bahwa timnya sedang menggarap untuk meningkatkan tenaga motor tim perbaikan pada bagian tertentu. Massimo juga membenarkan bahwa motor Yamaha dengan kecepatan maksimal yang lebih gahar akan mendarat di sirkuit Mugello dalam gelaran MotoGP Italia 2022. Ada area berbeda untuk meningkatkan top speed. Salah satunya adalah paket aerodinamika. Kami sedang bekerja keras untuk hal itu dan kami seharusnya mendapatkan paket yang didandani tepat waktu untuk Mugello. Mugello serta Barcelona adalah salah satu sirkuit tercepat dan kami perlu mengurangi jarak dari lawan di area ini sebanyak mungkin. Kami terus bekerja pada sistem exhaust dan intake. Ada area di mana masih mungkin untuk melakukan perbaikan. Kami tidak tahu persis kapan akan mendapatkan lebih banyak pembaruan, tetapi kami sedang bekerja keras untuk melakukan hal itu, kata Massimo Meregali. Meski punya senjata baru, Quartararo justru merasa pesimis menjadi juara MotoGP 2022. Quartararo mengaku belum percaya diri dengan performa motornya musim ini. Hal ini terlihat dari beberapa kali gagal podium teratas seperti di seri Prancis kemarin. Menjadi pembalap tuan rumah, sebenarnya Quartararo berpotensi meraih podium saat tampil di MotoGP Prancis 2022 di sirkuit Le Mans pada 15 Mei. Sayangnya Fabio Quartararo harus puas menyelesaikan balapan di peringkat keempat, sementara balapan sendiri dimenangkan Enea Bastianini. Hasil itu membuat Bastianini menjadi satu-satunya pembalap dengan lebih dari satu kemenangan pada 7 balapan awal MotoGP 2022.